Kegelisahan menjadi warga binaan tidak hanya dirasakan oleh Edis Adelia, Emma Fauzia, ibu kandung Vicky Prasetyo yang kini mendekam di tahanan Polres Bekasi atas kasus dugaan penipuan dan pemalsuan surat tanah, juga masih belum bisa menerima kenyataan jika anak kesayangannya itu dikatakan sebagai penipu ulung. Bahkan Emma kembali menantang pelapor untuk terus maju menjalani proses hukum. Lantas, benarkah jika 5 hari mendekam di tahanan, Vicky sama suaminya. Tapi nanti ya pasti akan pindah ke sana, tapi belum tahu kapan. Rumah yang terletak di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan dengan luas tanah 1.000 meter persegi dengan konsep White House ini kabarnya dibeli Raffi seharga puluhan miliar rupiah dan ini dianggap sebagai rumah impian Raffi Ahmad. Namun benarkah jika Raffi sempat kecewa lantaran adanya campur tangan Amikanita sang bunda yang memasukkan warna lain di berbagai penjuru rumahnya? Maka seperti inilah reaksi Raffi saat melihat rumah idamannya yang dianggap masih jauh dari apa yang pernah dibayangkan. Kan padahal kemarin kan awalnya bukan ini wallpapernya kan. Bingung gitu. Bikin gitu. Jadi waktu gini sih. Kalau saya kenal kita. Ya kan? Wah ganti semua. Ganti rumah semua. Enggak apa-apa. Ya berarti Mama udah bilang sama Gigi nanti kalau untuk spesial sama Raffi sama Gigi, Gigi sendiri yang milih tuh. Mertua apa yang kayak gini? Banyak pengertian. Benar, semi klasik. Tapi nggak seperti ini gitu. Bermain pink, gue shock aja kaget. Wallpapernya putih, bener putih, tapi bunga-bunga, semua bunga-bunga. Si Gigi waktu itu berantem sama gue pernah masalah baju, dia warnanya pink. Sekarang sama nyokap gue, Kuma. Luar putihnya putih semua. Duh, nggak ada rumah laki-lakinya sama sekali sih. Aja namanya laki. Kan rumahnya tadinya gue berandai-andainya seperti itu, jadi seperti ini gitu. Cuman ya udahlah, pada akhirnya juga yang tinggal di sini nanti mungkin gue kan di weekend aja, cuma Sabtu Minggu. Saya mungkin di apartemen. Melihat kegigihan Raffi yang berusaha membangun rumah bergaya semi klasik ini tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia ingin membuat betah sang istri untuk berlama-lama berada di rumah daripada sibuk beraktivitas di luar rumah. Lantas benarkah jika tiap sudut rumah baru Raffi ini sudah sesuai dengan keinginannya? Orangnya lebih senang dia menikmati hari, bangun siang, kayak mau berangkat dia siapin roti dulu, siapin baju, udah saya pergi dia mah tidur lagi, bangun jam 12, bangun jam 1, masak di rumahnya dia gitu banget orangnya. Jadi kalau saya kan otaknya cari duit banget nih, kok dia tuh cari ini banget, cari kesenangan di rumah. Kalau gitu orangnya di rumah, iya masak lah, apalah. Jadi emang ya itu mah emang kesenangannya dia kayak gitu. Dia lebih senang masak, bikin kue, tidur, main komputer, dia sukanya gitu. Seperti apa hari-hari Edis Adelia di dalam tahanan? Dan seperti apa pula reaksi dari Siti Badriah mengetahui bahwa Zaskia Gotik, calon kakak iparnya terseret dalam kasus hukum yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo. Menghadapi sidang perdana yang melibatkan namanya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, Edis Adelia tampil penuh percaya diri. Kesan terpuruk lantaran harus menanggung perbuatan kejahatan yang dilakukan suaminya sama sekali tak terlihat di diri Edis. Tapi yang membuatnya beda, jika ia dulu selalu menggunakan mobil mewah miliknya, kini ia harus rela naik mobil tahanan dan diharuskan memakai rompi berwarna merah yang bertuliskan tahanan. Tetapi siapa sangka jika Edis terbiasa dengan
dengan barang-barang mewah dan mahal. Sejak mendekam di rutan Pondok Bambu Jakarta Timur selama 2 bulan, Edis lebih menyukai barang-barang kerajinan warga binaan rutan Pondok Bambu. Lantas, benarkah jika Edis telah pasrah meninggalkan semua keglamoran yang selama ini telah ia nikmati? Pastinya iya, pastinya iya. Tapi dia berusaha untuk menikmati dan menjalani apa yang harus dia jalani. Tragis memang melihat kondisi Edis yang harus duduk di kursi pesakitan. Pasalnya, ia ikut terseret sepak terjang sang suami karena telah dianggap sudah menerima uang sebanyak 100 juta rupiah per bulan yang dari mana uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan Ferry Setiawan. Lantas benarkah jika selama mendekam di tahanan, Edis menemukan banyak pencerahan dan sudah tak mau lagi menyalahkan Ferry yang telah tega menjebloskannya ke dalam rutan Pondok Bambu? Dan benarkah pula selama menjadi warga binaan, Edis rupanya berteman baik dengan mantan Putri Indonesia Angelina Sonda? Selalu berprasangka baik sama Allah bahwa dengan adanya saya di Pondok Bambu itu pasti seizin Allah, dan rencana Allah itu adalah pasti yang terbaik untuk saya. Jadi saya senantiasa berdoa agar terus diberikan keikhlasan dan juga keridhaan buat menerima takdir ini. Jadi saya bisa tenang karena saya belajar ikhlas. Kegelisahan menjadi warga binaan tidak hanya dirasakan oleh Edis Adelia. Emma Fauzia, ibu kandung Vicky Prasetyo yang kini mendekam di tahanan Polres Bekasi atas kasus dugaan penipuan dan pemalsuan surat tanah, juga masih belum bisa menerima kenyataan jika anak kesayangannya itu dikatakan sebagai penipu ulung. Bahkan Emma kembali menantang pelapor untuk terus maju menjalani proses hukum. Lantas benarkah jika 5 hari mendekam di tahanan, Vicky masih dilanda depresi? Aku nggak terima kalau Vicky dibilang menipu karena itu jual beli. Vicky membeli, mereka menjual. Disepakati dengan harga berapa kali pembayaran. Disepakati sama si pelapor dengan harga berapa kali pembayaran dan tidak ada batas waktu sampai kapan. Dia kan cuma menuntut minta kekurangan hutangnya Vicky. Nah, saya bilang kita sudah dibikin malu, lanjut saja. Berharap kekurangannya itu nggak ada. 1 peser pun saya nggak mau kasih kekurangan itu. Enak aja dia bikin kita susah seperti ini, lantas dia mau minta kekurangannya. Nggak bisa, sudah terlanjur. Merasa anaknya telah diperlakukan tidak adil, kabarnya Emma Fauzia yang ditemani kuasa hukumnya akan mengadukan ke Mabes Polri atas perlakuan yang telah menimpa anaknya. Dan kuasa hukum Vicky rencananya hari ini juga akan melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi seputar penangkapan Vicky beberapa hari lalu. Dan apa komentar Siti Badriah soal keterlibatan Zaskia Gotik, calon kakak iparnya, dalam persoalan hukum Vicky Prasetyo? Kami sendiri merasa klien kami dijolimi dalam arti menyebarkan isu sebagai seorang pencuri gitu loh. Maka kami bersama tim kuasa hukum akan mengambil langkah untuk melaporkan di Mabes Polri nanti. Kalau soal itu sih nggak terlalu tahu ya Mbak, soal yang teteh itu. Belum berani untuk
gimana kasih support atau Support ya, nanya langsung gitu kan, takutnya kan saya sabar ya, takutnya salah gitu kan, jadi ya udah karena diam-diam aja dulu, nggak enak. Lagian kan itu ya memang sudah menjadi urusannya masing-masing. Kalau aku nanya itu bener kagak sih mau beli pici, lah bucet, kan dia nanya itu tapi malu kan gitu. Terus takutnya ada yang kata-kata yang nggak enak, jadi kita mah diam aja gitu. Dan nggak mau tahu gitu, maksudnya kita cukup peduli, cukup cukup tidak care, tapi aku dan Fandi tidak mau minta foto sama orang lain.